Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Julianti Suryani dengan NIM 230 30 10 125 dari Universitas Perjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan ide dari kajian literatur untuk mengoptimalkan proyek analisis sentimen ulasan e-commerce kami yang menggunakan model Indobird. Yang pertama, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dan kelemahan dari model Indobird berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pertama, model Indobird masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan teks yang bersifat ambigu atau mengandung sarkasme. Artinya, ketika sebuah ulasan memiliki lebih dari satu makna sentimen, model belum mampu menentukan kelas sentimen secara akurat. Contohnya pada kalimat lumayan sih, tapi pengirimannya lama, di mana terdapat unsur positif pada kata lumayan dan unsur negatif pada bagian pengiriman lama. Kondisi seperti ini membuat model bingung dalam menentukan apakah ulasan tersebut termasuk positif atau negatif. Yang kedua, terdapat ketidakseimbangan performa antara kelas positif dan kelas negatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai rekal kelas positif sebesar 0,89, sedangkan kelas negatif sebesar 0,94. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengenali ulasan negatif dibandingkan ulasan positif. Salah satu penyebabnya adalah distribusi data latih yang cenderung lebih banyak daripada label negatif. Yang ketiga, meskipun Indobird sudah dirancang khusus untuk bahasa Indonesia, model ini masih dapat ditingkatkan dalam memahami variasi bahasa slang atau bahasa yang tidak baku, yang sering digunakan oleh pengguna e-commerce karena bahasa slang sangat beragam dan terus berkembang. Model terkadang masih salah dalam menangkap makna sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu hasil kajian literatur dari 5 paper yang menjadi referensi dalam pengembangan proyek analisis sentimen berbasis Indobird. Paper pertama yang berjudul Enhancing E-commerce Sentiment Analysis with Advanced Bad Techniques. Paper ini menjelaskan bahwa penggunaan teknik BAT tingkat lanjut seperti fine-tuning dan optimasi parameter mampu meningkatkan akurasi analisis sentimen pada ulasan e-commerce. Hal ini relevan dengan proyek saya karena model Indobird juga memerlukan proses fine-tuning agar dapat memahami konteks bahasa Indonesia secara lebih baik dan lebih spesifik terhadap domain ulasan produk. Selanjutnya, paper kedua yang membahas analisis sentimen menggunakan Indobird yang dikombinasikan dengan fitur ekstraksi glove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan representasi kata berbasis word embedding dapat membantu model menangkap makna semiotik kata secara lebih mendalam. Insight dari paper ini mendukung perkembangan model dalam proyek, khususnya untuk menangani kata-kata yang memiliki variasi makna, sinonim,
atau perbedaan konteks penggunaan. Paper ketiga yang berjudul Fine-Tuned Indobert for Aspect-Based Sentiment Analysis. Paper ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis aspek atau aspect-based sentiment analysis atau yang disingkat ABSA. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya mengklasifikasikan sentimen secara umum, tetapi juga mampu mengidentifikasi sentimen terhadap aspek tertentu seperti kualitas produk, harga, dan pengiriman. Konsep ini relevan untuk mengatasi kelemahan model analisis sentimen konvensional yang masih kesulitan menangani sentimen campuran dalam satu ulasan. Paper keempat berasal dari Direx dan membahas analisis bibliometrik terkait penelitian analisis sentimen pada ulasan produk e-commerce. Paper ini menunjukkan bahwa tren penelitian saat ini banyak mengarah pada penggunaan deep learning dan model hibrid untuk menangani teks kompleks, ambigu, dan bersifat sarkastik. Hal ini memperkuat alasan pemilihan Indobert sebagai model utama dalam proyek ini, karena Indobert termasuk model deep learning berbasis transformer yang memiliki kemampuan pemahaman konteks yang baik. Kemudian, pada paper terakhir dari MBPI membahas pemanfaatan analisis sentimen berbasis AI dan BERT untuk mengidentifikasi fitur produk yang sering dikeluhkan oleh konsumen. Insight dari paper ini menunjukkan bahwa hasil analisis sentimen tidak hanya berguna untuk klasifikasi positif dan negatif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperbaiki produk dan peningkatan kualitas layanan. Berdasarkan kelima paper tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Indobert dengan proses fine-tuning yang tepat serta dukungan teknik tambahan seperti data augmentation dan pendekatan berbasis aspek memiliki potensi besar untuk meningkatkan performa model, terutama dalam menangani teks ulasan e-commerce Indonesia yang bersifat ambigu, sarkastik, dan memiliki varian bahasa. Kesimpulan keseluruhannya, Indobert merupakan model yang efektif untuk analisis sentimen ulasan e-commerce, namun memiliki keterbatasan dalam menangani teks ambigu, sarkasme, dan variasi bahasa yang tidak baku. Berdasarkan kajian literatur, penerapan fine-tuning lanjutan, dasar augmentation, serta pendekatan berbasis aspek berpotensi meningkatkan akurasi dan keseimbangan performa model. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dalam perkembangan analisis sentimen ulasan e-commerce. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.